Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Paluyanto, asal instansi SMA Negeri 1 Buah Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, mahasiswa PPK dari Universitas Sriwijaya, angkatan ketiga kategori 1 tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melanjutkan proses belajar ngajar. Bapak minta kalian semua juga siap dan mengikuti proses pembelajaran. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kita semua bersama-sama berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama kamu masing-masing. Bapak Pandu silakan kalian semua berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Itu tadi kita kalau mau menyapa setiap ada kegiatan usahakan diawali dengan doa dan juga nanti di akhir dengan doa. Terus yang selanjutnya Bapak ingin cek kesiapan kamu Bapak belajar pada hari ini. Coba semuanya Pak tegak terlebih dahulu. Rapi semua Kalau ada yang belum rapi dirapikan Kalau sudah rapi semua silakan duduk kembali.
kamu pada hari ini ya. Untuk Afif, oke. Ahmad Al-Fatih, oke. Al-Farisi Akmal, Izin Pak. izin. Anissa Putri Fani, Hadir Pak. Atia Anastasia, Hadir Pak. Fitri. Ini ya, untuk kalian kan apa kita sekarang mulai masuk ke semester 2. Jadi apa materi yang kita pelajari materi apa di semester 2. Jadi apa sedikit Bapak ingin mengulas kamu ya untuk yang kemarin yang kita pelajari di semester 1 apa yang masih ingat siapa pelajaran apa yang kita pelajari di apa semester 1 tentang apa? Perusahaan jasa. Jadi apa? Perusahaan jasa siklus, akuntansi, perusahaan jasa. Ya. Untuk di apa semester 2 ini ya, nanti kita akan apa pelajari tentang apa siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi kamu sebenarnya ini nggak jauh beda antara apa perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Ya nanti apa sedikit kamu apa ingat kembali di perusahaan jasa siklusnya seperti apa. Ya nanti apa kamu lihat di perusahaan dagang seperti apa. Kalau kamu kemarin di perusahaan jasa paham, insya Allah nanti apa di perusahaan dagang juga apa tidak akan kesulitan. Ya nggak jauh berbeda. Ya. Untuk di semester 2 ini di pertemuan pertama ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yang pertama kalian bisa menjelaskan tentang karakteristik perusahaan dagang. Terus yang kedua kalian bisa mengidentifikasi perusahaan siklus akuntansi perusahaan menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang. Dan yang terakhir nanti apa? Kalian bisa mengidentifikasi apa siklus akuntansi apa perusahaan dagang. Ya. Itu apa tujuan pembelajaran pada apa hari ini. Ya. Nah, silakan untuk yang apa? Nah ini nanya untuk yang tujuan pembelajaran tadi nanya menjelaskan karakteristik perusahaan dagang ya, terus juga apa karakteristik menganalisis perusahaan dagang, dapat mengidentifikasi perusahaan dagang ya, dan juga apa membuat pencatatan transaksi perusahaan dagang. Oke, next lanjut. Siklus akuntansi perusahaan dagang ini kan apa biasanya peta konsepnya ya, peta konsepnya yang kita pelajari kan tentang apa pengertian dan pengertian dan karakteristik apa perusahaan dagang, terus tahap pencatatan perusahaan dagang, tahap pembicaraan dan selanjutnya seterusnya ya. Cuman untuk yang kita bahas pada hari ini pertemuan hari ini ya, kita cuma di pengertian dan karakteristik perusahaan dagang dan juga nanti apa transaksi perusahaan dagang. Nah lanjut. Nah ini nanti ya gampang mati ya tentang apa materi ya, materi apa perusahaan apa dagang. Kamu lihat perusahaan dagang itu apa? Kamu juga lihat ya apa materi kamu pakai kamu ya. Perusahaan dagang, perusahaan yang apa bisnis utamanya apa membeli barang dagangan dan akan menjual kembali.
ya. Sebagai contoh, inilah contoh yang ada di gambar ini sebagai apa perusahaan dagang. Lanjut. Terus yang selanjutnya ada ciri-ciri atau karakteristik perusahaan dagang. Kamu lihat juga di situ ya. Tentang apa karakteristik apa perusahaan apa dagang tadi. Nah di sini tadi apa? Kita tampilkan sedikit tentang apa perbedaan antara apa perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ya. Dan nanti apa Bapak yakin kamu bisa apa membedakan ya perusahaan apa dagang dengan apa perusahaan jasa. Terus yang selanjutnya transaksi ya. Tadi kan karakteristik, sekarang apa transaksi ya. Secara umum transaksi yang terdapat di perusahaan jasa sebagian besar ada di perusahaan dagang. Makanya apa Bapak nanti apa tidak langsung ke saya pernah menjelaskan tentang apa jurnal itu kamu tahu transaksi pasti nanti ada jurnal ya. Jadi apa perusahaan jasa sebagian besar ada di perusahaan dagang, akan tetapi ada beberapa transaksi yang hanya terdapat di perusahaan dagang ya. Jadi apa memang sebagian besar di perusahaan jasa ada di perusahaan dagang, nanti ada sebagian yang memang apa sebagian mungkin termasuk diri ya, termasuk diri dari apa perusahaan dagang, karena memang transaksi tadi tidak terdapat di perusahaan jasa ya. Lanjut, ada yang masih ingat tentang apa pengertian transaksi tadi kan? Siapa yang ada transaksi ya? Apa yang masih ingat? Dulu kan pernah Bapak sampaikan kan, pas saat apa sudah belajar perusahaan jasa ya. Transaksi itu apa? Ada yang mau coba? Kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan sehingga harus dicatat. Dengar nggak yang lain? Kurang kuat, coba lebih kuat lagi kan? Transaksi adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan sehingga harus dicatat. Tepat, jadi apa ya? Kejadian yang mempengaruhi apa posisi keuangan suatu perusahaan yang harus apa dicatat, itu namanya apa transaksi. Jadi transaksi di perusahaan jasa dengan perusahaan dagang tidak jauh berbeda, karena macam itu ya. Kejadian yang mempengaruhi apa posisi keuangan sehingga dapat dicatat. Lanjut. Nah sekarang ya apa akan membagikan apa LKPD kamu ya. Nanti apa kamu bacakan kamu pahami ya. Sesuai dengan apa yang tadi apa ditampilkan di apa PowerPoint dan juga siapa yang mulai lompat dulu. Sudah semua. Sudah. Nah sekarang ya kalian apa diskusikan tentang materi yang tadi sudah kita bahas atau Bapak sedikit jelaskan ke kamu tadi tentang apa? Yang pertama karakteristik perusahaan dagang, yang kedua apa? Yang kedua apa? Transaksi yang ada di perusahaan. Dulu yang perusahaan jasa namanya perusahaan yang bergerak di bidang sudah, ya kan? Jadi nggak usah apa panjang lebar kecuali kalau pendapat seseorang, pendapat dia, pendapat sipil bersama gitu kan. Cuman kalau
Oke, yang terakhir langsung apa? Transaksi bersandakan. Apa nak transaksi bersandakan? Hah? Sambil apa nunggu tinggal berapa yang belum lah ya. Yang sudah silakan berpatroli dua orang ke depan. Bacakan atau presentasikan hasil diskusi kami tadi. Silakan. Oke, coba bapaknya kan tidak. Silakan ke depan. Ya, sama dan hasilnya tadi nak. Masalah dua orang atau tiga orang. Coba nak yang lain ya sambil ini dengarkan apa hasil kawan-kawan tadi nak tentang apa karakteristik dan juga apa transaksi perusahaan dagang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dr. Adini. Mohon disimak. Kepadanya saya persilahkan. 1. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan. 2. Karakteristik atau ciri-ciri perusahaan dagang. 1. Kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan. 2. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan. 3. Terdapat penghitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. 4. Beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. 2. Transaksi perusahaan dagang. Kami akan menuliskan satu contoh transaksi perusahaan dagang. Itulah contoh transaksi perusahaan dagang dari kelompok kami yang kami dapatkan. Ini ya, jadi ini apa dari kelompok 1 ya. Hasilnya tadi apa tentang karakteristik ya, terus juga apa transaksi perusahaan dagang. Bahkan ada apa contoh transaksi apa perusahaan dagang ya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menyikapi menambahkan tentang tadi apa transaksi karakteristik dari perusahaan dagang dari kelompok yang lain. Silakan. Ya. Dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, tolong jelaskan kembali tentang perusahaan dagang. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan, produk jadi, dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, laba. Oke, mungkin masih ada yang lain lah, dari kelompok lain lah. Ada yang ingin kamu tanyakan? Ya, silakan ke kelompok ini lah, jangan ke bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan tentang dalam melaksanakan pembelian barang yang akan dijual, perusahaan harus memperhatikan hal-hal seperti berikut, seperti syarat pembayaran dan syarat penyerahan. Tujuan dari syarat pembayaran dan syarat penyerahan itu adalah Ya. Tujuan untuk apa? Syarat penyerahan dan pembayaran barang tadi. Iya, Pak. Silakan. Syarat pembayaran dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan pembayaran dan juga bertujuan untuk merangsang konsumen untuk membeli barang dagang karena pemberian potongan harga atau diskon sehingga jumlah penjualan dapat meningkat. Nah, itu juga untuk Bapak jawabannya sudah tepat, yang bagus, ya, bisa diterima. Bisa. Nah. Ayo, siapa yang mau jawabnya? Untuk yang syarat penyerahan barang. Maksudnya apa? 10 artinya
perusahaan pembayaran ini dapat berarti bahwa penjualan akan dikenakan diskon 2% jika pembayaran dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari setelah pembelian. Sedangkan N30, ketentuan pembayaran tersebut dapat berarti bahwa pembayaran dilakukan selama-lamanya 30 hari setelah pembelian barang dan tanpa diskon penjualan. Itu betul kamu kan. Jadi apa? Cobalah. Tidak usah takut yang sering Bapak sampaikan apa? Tadi coba. Nanti kalau banyak kurang bisa apa ditambahkan oleh kawan yang lainnya. Oke, untuk nomor 1 apa rasa apa? Cukup berilah harus untuk nomor 1. Tambah satu lagi lah, satu lagi. Yang mau coba nggak? Tambah satu lagi nggak? Oke. Ya, silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh kawan kami Anissa Putri Utami. Kegiatan melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan. 2. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagang. 3. Terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi. 4. Beban operasional terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang bertanya atau kurang paham, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa fungsi dari akun rekor pembelian dan pengurangan harga? Apa fungsi dari akun rekor pembelian dan pengurangan harga? Rekor pembelian dan pengurangan harga. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Rekor pembelian dan pengurangan harga berfungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli pada pihak penjual atau pengurangan harga yang disepakati penjual. Misalnya, barang yang dibeli sebagian rusak. Apakah pengertian tersebut bisa dipahami? Ya bisa. Jadi apa nah? Inti rekor itu apa nah? Pembelian. Kan ada rekor pembelian, rekor penjualan. Ya. Kalau rekor pembelian berarti apa yang dimainkan, apa barang yang sudah dibeli. Kalau rekor penjualan berarti apa barang yang sudah dijual. Oke ya? Masih ada yang tanyakan lagi nggak? Ya apa nak? Mumpung berempat tadi kan cuma 2. Nah, sekarang berempat. Beri hapus untuk kelompok partner. Akhiri diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian sudah punya gambaran lah ya tentang apa itu apa perusahaan apa dagang dan juga apa transaksi yang ada di perusahaan dagang. Nah, sekarang yang di LKPD kamu itu nah ya silahkan kamu selesaikan, kamu kerjakan tugas yang ada di kelompok kamu itu nah yang ada berapa soal tadi yang selesaikan jawab di belakang tadi nah silakan ya. Kalau ada yang kesulitan atau apa boleh kalian tanyakan nah. Jadi lah ya jadi apa dari hasil diskusi kamu berapa kelompok ini nah ya ini nah ya sama-sama Pak bisa kita simpulkan ya. Yang pertama ya bisa kita simpulkan perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk atau memproses lebih lanjut ya itu apa nggak perusahaan dagang. Terus yang kedua ciri-ciri atau karakteristik ya. Nah, ciri-ciri karakteristik perusahaan dagang yang pertama kegiatannya melakukan
harga pokok penjualan untuk menentukan apa besarnya apa laba rugi. Terus yang terakhir beban operasionalnya terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Ini dapat pengertian dan karakteristik perusahaan dagang. Terus kesimpulan yang selanjutnya tentang apa nak? Transaksi perusahaan dagang. Nah, ini ya, transaksi perusahaan dagang ada beberapa macam. Yang pertama pembelian barang dagangan. Apa nak? Yang kedua nak? Yang kedua apa? Potongan. Terus yang ketiga pembelian dan pengurangan harga. Yang keempat terus yang kelima penjualan barang dagangan. Yang keenam yang ketujuh yang kedelapan yang terakhir itu apa kesimpulan diskusi kita ya tentang apa lah perusahaan dagang dan juga apa transaksi apa perusahaan dagang. Dan juga lah ya Bapak sedikit mungkin apa memberi saran ke kamu lah untuk yang transaksi ini lah ya yang tadi apa di awal juga sudah Bapak sampaikan. Mungkin kamu ingat yang harus kamu ingat dua hal transaksi dagangan, yaitu apa nak? Pembelian dan penjualan. Setelah itu baru kamu apa nak? Tambahin potongan, tambahin retur, tambahin biaya beban angkut, ya kan? Dari pembelian dan penjualan. Baru yang terakhir tambah apa? Persediaan barang dagangan. Oke. Terus nanti apa nak ya? Bapak minta kamu juga apa? Siapkan. Kita kan berlanjut terus nah ya. Siapkan juga untuk apa materi berikutnya atau pertemuan berikutnya tentang apa habis dari transaksi kita akan belajar tentang apa akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Oke ya, Bapak ini belum Bapak tutup ya. Ada yang ingin kalian tanyakan lagi nggak? Tidak. Tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Semangat. Terima kasih nah ya. Sebelum Pak Bari ya untuk mengakhiri apa proses belajar pada hari ini, marilah kita juga berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kami masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita Pak Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.